Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kristali Lesta Putri dari kelas TT42G2 dengan NIM 11011900303. Menjelaskan sedikit mengenai tutorial algoritma Dijkstra dan algoritma prim atau Kruskal. Selamat menyaksikan. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sendiri adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah. Jadi, algoritma Dijkstra ini bekerja dengan membuat jalur dari satu simpul dengan simpul lainnya. Jadi, pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita ketahui sebagai jalur terpendek. Nah, di sini terdapat graf berarah dengan berbagai bobotnya. Ada yang 5, 7, 12, 1, dan lain-lain. Titiknya juga ada titik V1, V2, V4, V3, V5, V6, dan V7. Nah, yang ditanyakan dari sini adalah mencari jalur terpendek antara V1 ke V7. Pertama-tama kita mulai dari titik awal, yaitu V1. V1 ini sebagai titik awal kita bisa tandai. Dari V1 ini untuk menuju V7 memiliki berbagai kemungkinan. Bisa dari V1 ke V2, V5, V7. Bisa juga V1, V3, V5, V7, dan banyak cara lainnya. Tetapi kali ini kita akan menentukan jalur terpendek. Ya, sebagai titik awal V1 memiliki 3 kemungkinan. Untuk jalur pertama yaitu V1 ke V2 sebesar 5, V1 ke V3 sebesar 7, dan V1 ke V4 sebesar 12. Dari sini kita bisa lihat jalur dengan bobot terkecil yaitu adalah V1 ke V2 dengan bobot 5. Maka kita bisa tandai V2. Tanda ini untuk memberitahukan bahwa jalur tersebut telah digunakan dan tidak digunakan lagi. Lalu selanjutnya V2. Dari V2 ini kita bisa ada 2 kemungkinan, yaitu F2 ke F5 atau F2 ke F3. Kita bisa lihat lagi mana yang memiliki bobot terkecil. Dari F2 ke F5 dengan bobot 6 atau F2 ke F3 dengan bobot 1. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bobot terkecil adalah F2 ke F3. Maka F3 kita lingkari sebagai tanda. Nah, dari V3 ini kita bisa ke V4, V6, V5. Tapi yang memungkinkan adalah V3 ke V5. Kenapa? Karena itu adalah jalur terpendek untuk menuju ke V7. Sedangkan jika kita mulai dari V3 ke V4, nanti akan melalui V4 dulu, lalu ke V6, dan V7 yang mana bobotnya lebih besar daripada jalur dari V3 ke V5. Maka dari itu setelah dari V3 kita ke V5. Nah, dan setelah dijumlahkan itu bobotnya menjadi V3 ke V5 adalah 11. Nah, setelah mendapatkan 11 ini, kita mencari jalan lagi, mana jalan yang memiliki bobot terkecil menuju V7. Ada V6 dengan bobot 2 dan V5 ke V7 dengan bobot 7. Kita bisa tahu bahwa bobot paling kecil adalah 2. Dan ini 7. Tetapi untuk melalui jalur ini kita memiliki satu jalur lagi, yaitu V6 dan
FV6 ke V7 dengan bobot 3. Maka dari itu kita bisa coba jumlahkan dulu bobot dari jalur V6, V6, dan V7 dibandingkan dengan V5 ke V7. Setelah dijumlahkan V5, V6, dan V7 memiliki bobot sebesar 5, 2, dan 3 ditambahkan, tetapi V5 ke V7 memiliki bobot 7. Maka dari itu jalur yang digunakan adalah V5, V6, dan V7. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jalur yang dipakai untuk jalur terpendek yang digunakan dari V1 ke V7 adalah V1, lalu ke sini V2, lalu ke sini V3, lalu selanjutnya ke sini V5, setelah V5 ke V6 dan V7. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jumlah dari semua jalur yang ada, yaitu 5 ditambah 1, 6, 6 ditambah 5, 11, lalu 11 ditambah 2, 13, dan 13 ditambah 3 adalah 16. Maka jalur terpendek dari V1 ke V7 adalah ini urutannya dengan memakai 16 jalur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma prim atau Kruskal. Algoritma prim atau algoritma Kruskal sendiri adalah algoritma dalam teori graf berbobot. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Minimum spanning tree sendiri adalah suatu pohon yang dapat didefinisikan dengan sebuah graf. Satu graf diizinkan untuk memiliki beberapa minimum spanning tree tanpa adanya looping atau perulangan. Nah, di sini saya menyediakan satu buah graf dengan titik A, F, C, B, G, E, dan H. Pertama, saya akan menentukan titik awal. Titik awal dari graf ini adalah A. Untuk memulainya, kita harus mencari jalur yang memiliki bobot paling kecil. Dimulai dari titik A. Titik A ini memiliki 3 kemungkinan, yaitu jalur A ke F, A ke C, dan A ke B. Bobot dari A ke F adalah 6, A ke C 5, dan A ke B adalah 7. Dari sini kita tinggal memilih jalur mana yang memiliki bobot paling kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang memiliki bobot paling kecil adalah jalur A ke C. Maka sisa jalur yang lain kita coret saja. Selanjutnya, kita mulai dari titik C. Titik C ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu jalur C ke F dan C ke H. Titik C ke F memiliki bobot sebesar 2 dan C ke H memiliki bobot 5. Nah, kita bisa tahu mana yang memiliki bobot paling kecil, yaitu C dan F, maka C ke H dicoret saja. Oh maaf, ini ada satu garis yang terlewat, yaitu C ke B dengan bobot 7. Maaf ya. Nah, C ke B ini dengan bobot 7 lebih besar juga daripada jalur C ke F dengan
bobot 2, maka C ke B kita coret saja. Lalu selanjutnya kita mulai dari titik F. Titik F ini hanya memiliki satu kemungkinan jalur. Karena F ke C sudah, maka sisanya adalah F ke G dengan bobot 1. Lalu selanjutnya G juga hanya memiliki satu sisa kemungkinan, yaitu G ke E dengan bobot 4. Selanjutnya kita mulai dari titik E. Titik E ini memiliki sisa kemungkinan jalur E ke H dan E ke B. E ke H ini memiliki bobot 6 dan E ke B memiliki bobot sebesar 1. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa jalur yang memiliki bobot paling kecil adalah E ke B dengan bobot 1. Maka E dan H kita coret saja. Dan yang terakhir adalah B. B ini memiliki banyak kemungkinan, yaitu B ke A, B ke C, dan B ke H. B ke A memiliki 7 kemungkinan. B ke G juga 7 bobot. B ke H memiliki bobot sebesar 5. Karena sudah terlihat bahwa bobot yang paling kecil adalah B ke H sebesar 5, maka kita tuliskan di sini sebesar 5. Lalu H. H ini memiliki H ini tidak bisa diteruskan ke jalur C karena akan terjadinya perulangan. Jadi pencarian jalur minimum diberhentikan sampai sini. Nah, dari hasil pencarian jalur dengan bobot yang paling kecil, kita mendapatkan bahwa minimum spanning tree dimulai dari titik A dan berakhir di titik H. Untuk gambarnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa A ke C dengan 5 bobot, A ke C, lalu C ke F, selanjutnya F ke G, lalu G ke E ke B, dan B ke H. Nah, inilah gambar dari minimum spanning tree dengan menggunakan metode algoritma prim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma Kruskal, di mana Kruskal sendiri adalah mengambil edge atau jalur dari yang paling kecil secara terus-menerus, dengan syarat edge atau jalur yang diambil tidak menciptakan suatu looping atau perulangan. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Kita bisa lihat di sini grafnya sama seperti yang algoritma prim tadi. Kita tuliskan dulu bobot dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Yang memiliki bobot 1 di sini adalah FG, lalu BE. Selanjutnya dengan bobot 2 adalah FC. Bila digambarkan seperti ini. Lalu selanjutnya dengan bobot yang lebih besar, yaitu 4 dari jalur E ke G. Lalu yang memiliki bobot 5, yaitu A ke C, lalu B ke H. Ada pula C ke H memiliki bobot 5, tetapi ini tidak digambarkan. Kenapa? Karena jika ini digambarkan, maka akan tercipta suatu perulangan atau looping. Sama halnya dengan yang lainnya, dengan bobot 6 dan 7, jika digambarkan akan
menimbulkan suatu looping atau perulangan. Maka pencarian saya stopkan sampai di sini. Dengan hasil yang telah kita cari, maka terbentuklah minimum spanning tree-nya. Nah, minimum spanning tree menggunakan metode algoritma Kruskal menciptakan suatu bentuk yang sama dengan algoritma prim tadi yang awal, yaitu A ke C, C ke F, F ke G, G ke E, lalu E ke B, dan B ke H. Sekian video tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.